siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ruan Triadi dari Jurnalis Ilmu Komunikasi. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbicara atau berbincang-bincang tentang film pendek. Film pendek ini berjudul tentang Terlanjur Mencinta. Terlanjur Mencinta judulnya. Dan saya akan mengajak Anda berbincang-bincang langsung bersama sutradara dan asisten sutradara dari film Terlanjur Mencinta yang nantinya akan rilis pada bulan Desember. Pemirsa, untuk lebih jelasnya dari film Terlanjur Mencinta sendiri, saya sudah bersama dengan asisten sutradara Mbak Gloria Napitupulu. Selamat siang Mbak Gloria Napitupulu. Selamat siang. Sehat Mbak ya? Sehat. Mbak, saya ingin bertanya-tanya sedikit mengenai film tentang Terlanjur Mencinta nih Mbak. Nah, untuk konsep awalnya sendiri, gimana sih konsep dari film Terlanjur Mencinta? Nah, mungkin alur ceritanya nih sedikit. Mungkin teman-teman yang lain di rumah ingin tahu nih gimana ceritanya untuk nantinya mereka tonton secara lengkapnya. Jadi film kami ini terinspirasi dari sebuah lagu yang berjudul Terlanjur Mencinta. Itu dipopulerkan oleh Ziva, Tiara, sama jebolan-jebolan idol yang lain. Jadi intinya dari film kami ini bercerita tentang sepasang muda-mudi yang bernama Niko dan Nada. Niko dan Nada ini bersahabat, tetapi salah satu dari mereka ada yang punya perasaan lebih. Nah, saya tangkap tadi dari sedikit cerita tentang film Terlanjur Mencinta, dan genrenya ini cukup drama atau genre tentang cinta-cinta drama gitu ya Mbak. Atau genre selain drama yang Mbak ceritakan tadi tentang cinta, apalagi nih genrenya? Apakah ada action di sana atau ada unsur komedinya juga di sana? Oh, kalau itu sih emang pure genrenya tentang cinta, romantis gitu-gitu. Kalau action dan lain-lain nggak ada, emang pure cinta. Ini termasuk dalam film pendek Mbak ya, yang berdurasi kira-kira berapa menit Mbak nantinya? Jadi ini termasuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 8 menit. 8 menit Mbak ya. Saya dengar juga bahwa ini proses pembuatan film dari Terlanjur Mencinta ini cukup panjang Mbak, dari sebelum pandemi malah Mbak ya? Ya betul. Gini, jadi kami tuh udah bentuk kru dari perfilman ini atau proses praproduksinya itu sejak bulan Februari 2020. Namun karena pandemi jadi ditunda-tunda terus, akhirnya berjalannya di bulan Oktober 2020. Itu proses syutingnya cuma 3 hari. Makan waktu selama 3 hari ya. Untuk proses syuting sendiri. Nah, proses dari sebelum syuting atau proses pembuatan atau rangkaian mungkin memikirkan ide, konsep dan sebagainya macamnya. Apa kesulitannya? Karena kita tahu pembentukan project film ini sendiri sebelum pandemi terjadi, dan memang pada bulan Februari sebulan setelahnya malah corona atau pandemi. Nah, apa sih kesulitannya untuk selama proses tadi sebelum syuting itu selama pandemi dalam proyek film? Oke, baik. Kalau kesulitan pasti ada karena pandemi. Yang pertama itu kami kesulitan karena kru kami itu kebanyakan adanya di Kota Bengkulu. Sedangkan kru-kru intinya memang ada di Curup. Tapi kan kami tetap membutuhkan kerja tim di sana. Jadi kami terkendalanya di situ. Kami kekurangan tim, kekurangan kru. Jadi ada beberapa tupoksi itu yang dialihkan oleh satu orang. Jadi ada satu orang yang punya 2 tupoksi seperti itu. Jadi kami kekurangan tim dan tenaga kru, itu aja sih. Nah, kita tadi membahas tentang sebelum kesulitan atau kendala sebelum syuting dilakukan. Ketika syuting dilakukan ini pada bulan Oktober lalu, memakan waktu selama 3 hari. Dan bagaimana proses syuting sendiri? Kita tahu memang pandemi, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkerumun. Namun saya cukup salut dengan mahasiswa ya Mbak, ini adalah mahasiswa ya, pemuda yang memang melakukan aktivitas seperti ini dengan produktif tetap di pandemi. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya untuk syuting selama masa pandemi yang kita tahu harus menjalankan protokol kesehatan dan sebagainya macamnya? Oke, jadi yang udah kami lakukan kemarin itu kami tetap mematuhi protokol kesehatan karena kami juga orangnya dikit, jadi kami nggak terlalu berkerumun atau menciptakan kerumunan, jadi tidak mengundang orang untuk bertanya-tanya ini ada apa gitu di lokasi syuting. Jadi lokasi syuting kami tetap aman, tetap steril karena orang-orangnya juga dikit dan tetap menggunakan masker. Mungkin itu aja sih. Nah, project film dari Terlanjur Mencinta yang akan rilis pada bulan Desember lalu, ini adalah film project ini dari mana ini ya? Saya dengar-dengar dari komunitas juga ya. Jadi betul. Apa Mbak ini tergabung dalam komunitas apa? Seperti saya tahu ada beberapa komunitas di Bengkulu, komunitas film seperti Lokos dan sebagainya macamnya. Dan ini dari komunitas apa nih untuk project film Terlanjur Mencinta? Oke, kami dari komunitas Communication Cinematography atau biasa disebut KOMA, Naungan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Udah itu aja. Jadi kami ini bentukan komunitas, tapi di atasnya ada himpunan mahasiswa ilmu komunikasi yang menaungi kami gitu. Nah Mbak, seperti proyek-proyek yang dilakukan sebelumnya pasti banyak sih proyek-proyek sebelumnya dari komunitas Koma sendiri atau Communication Cinematography. Dan apakah setiap
kru yang ada di proyek tersebut merupakan mahasiswa atau berbeda seperti ada seorang bukan mahasiswa menjadi kru atau bisa begitu? Oh. Jadi karena ini komunitas naungan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, sudah jelas dari namanya, jadi kami hanya untuk internal ilmu komunikasi saja, jadi hanya untuk anak-anak ilmu komunikasi saja begitu. Belum menerima orang-orang dari luar. Nah Mbak, ini tadi kita kembali lagi tentang film Terlanjur Mencinta. Nah untuk teman-teman yang di rumah nih, ini kapan nih rilis, bulan Desember ya, kapan nih rilis tepatnya tanggal atau tiketnya nanti udah dimulai dijual kapan nih? Mulai kapan untuk tiketnya sendiri? Jadi film kami ini akan rilis pada Desember awal, tapi untuk tanggal yang pastinya belum ditentukan karena mau menyesuaikan dulu sama tempat dan lain-lain. Harga untuk tiket, fee dan lain-lain itu bakal kami tentukan mungkin di pertengahan November ini. Nanti kami akan umumkan melalui Instagram Komahimikom gitu. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih. Untuk harapannya sendiri ke depan untuk komunitas-komunitas Koma atau komunitas lainnya di daerah Bengkulu sendiri, apa harapannya untuk kemajuan dalam perfilman lokal Bengkulu nih ke depannya? Jadi kami berharap mungkin lebih ke kami dulu. Kami memiliki harapan untuk tetap bisa berkarya di tengah kondisi apapun, salah satunya kondisi pandemi ini. Jadi kami mau terus menciptakan sesuatu, jadi jangan hanya diam, stuck karena alasan-alasan keadaan, waktu dan lain-lain. Jadi mungkin untuk teman-teman komunitas lain juga bisa begitu, saling produktif dan saling mensupport, itu aja sih. Oke, terima kasih nih Mbak Gloria Napitupulu sebagai asisten sutradara telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit tentang film Terlanjur Mencinta yang nantinya akan rilis pada bulan Desember. Nah Mbak Gloria Napitupulu, terima kasih dan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang langsung bersama asisten sutradara dari film Terlanjur Mencinta bersama Mbak Gloria Napitupulu, dan sekarang juga saya akan bertanya-tanya langsung dengan sutradaranya nih, dengan Mbak Khadijah Andrawansyah. Selamat siang Mbak Khadijah. Selamat siang Kak. Mbak Khadijah, tentang film Terlanjur Mencinta. Nah, saya ingin bertanya sedikit proses syutingnya nih Mbak. Sebagai sutradara sendiri merasakan kendala apa saja yang dilakukan saat proses syuting? Kalau kendala sendiri, kita tuh kan kemarin untuk menjalani syutingnya itu selama 2 hari tuh Kak. Jadi untuk 2 hari itu kita harus selesai untuk filmnya. Jadi kita juga ngejar target buat harus selesaiin tuh film. Jadi untuk kendalanya sendiri itu lebih ke cuaca sih Kak. Karena kemarin untuk hari kedua kita syuting itu cuacanya hujan Kak. Jadi kita sendiri maksain tuh Kak untuk buat tetap syuting di cuaca yang hujan seperti itu. Tapi alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah lancar sekali Mbak ya. Dan untuk kendala tadi cuaca. Nah saya ingin bertanya nih, kendala proses syuting ketika banyak nggak sih tentang kru? Itu kan kru Mbak sebagai sutradara yang mengontrol jalannya film. Apakah susah mengontrol pemain, kru sendiri dalam proses syuting? Kalau masalah kesulitan untuk mengontrol untuk pemainnya sendiri, itu emang manusiawi ya Kak. Untuk kan juga pemainnya juga belum profesional, jadi untuk masalah-masalah itu emang dimaklumin lah. Tapi emang kemarin ada sih kendala sedikit untuk percakapannya yang kurang benar, tapi untuk itu masih bisa diulang lagi dan alhamdulillah hasilnya baik. Nah harapannya nih, kita berbicara tentang harapan. Nah, harapan sendiri untuk perfilman lokal ya, kita bicara tentang komunitas, tentang apa sih harapannya untuk kemajuan film-film, terutama film pendek atau komunitas-komunitas yang ada di Bengkulu, untuk harapannya dari Mbak sendiri? Kalau harapannya dari saya sendiri, walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kita sebagai sebagai yang suka buat film atau sebagai lebih ke sebagai pemuda yang kreatif, itu sebaiknya berusaha aja dulu untuk buat karya, walaupun karyanya itu tidak masih standar, tapi ya kita mencoba aja dulu untuk buat karya. Kan karya juga lebih tuh semua yang bisa dilakukan itu dapat terinspirasi dari sendiri agar mencoba. Jadi jangan takut mengambil resiko dulu. Jadi kita harus berani untuk mencoba sesuatu untuk melihat hasilnya sendiri. Kita harus mencoba terus. Iya, terima kasih sekali Mbak Khadijah sebagai sutradara dari film Terlanjur Mencinta atas waktunya dan berbincang-bincangnya sedikit tentang film. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Pak.
Pemirsa, jadi itu tadi perbincangan saya bersama sutradara dan asisten sutradara dari film Terlanjur Mencinta. Nah, untuk kalian yang pengen pesan tiketnya, terus pantengin aja dari Instagram dari komunitas communication sinematografi untuk lebih jelasnya untuk pembelian tiket. Dan jangan lupa bahwa film Terlanjur Mencinta akan rilis pada bulan awal Desember. Nah, saya Irwan Dreddy dari Jurnalis Ilmu Komunikasi melaporkan secara